Halo guys, balik lagi nih channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit di penggunaan saya di ROM ROG Edition ini ya. Dan di sini penggunaan saya ngegame dan sosial media. Saya ngegame lumayan lama dan fiturnya bisa smooth extreme ya untuk di PUBG Mobile. Cuma di saya dapat smooth 90 fps dan kita akan review di sini. Sebelum kita mulai lanjut video ini, kita akan intro dulu. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM ROG Edition dan ini versi yang terbaru ya, dan di tanggal 30 kemarin rilis. Dan ini base dari Mi ROM ya. Mi ROM, kalau di Mi ROM kan nggak ada bahasa Indonesia, dan di sini juga nggak ditambahin bahasa Indonesia. Jadi saya langsung bilang nggak ada bahasa Indonesia di ROM ini, nggak ada sama sekali. Dan di ROM ini juga pakai kernelnya bukan kernel yang OC ya. Ini pakai kernel standar, clock speednya 1,8 ya, saya maklumin aja sih, biar nggak terlalu boros-boros amat. Dan sensitifnya masih lumayan walaupun nggak licin banget ya yang saya rasain. Dan saya juga agak sedikit kaget pertama guys. Jadi di sini dia pakai kernel dari RAD ya. Dan terakhir saya pakai kernel RAD itu di ROM Havoc OS kalau nggak salah. Dan di Havoc itu pakai kernel RAD bawaannya, dan itu ngegame kurang enak, berat banget rasanya ya. Dan saya kira di ROM ini dengan pakai kernel yang sama, saya kirain bakalan berat banget, karena di ROM ini kan sudah support buat smooth extreme ya. Cuma saya lebih dapat 90 fps, saya dapat lebih dari extreme. Dan saya kirain dia ngeberat, tapi ternyata enggak. Ternyata hasilnya lumayan, walaupun saya ngerasa di pemakaian saya pribadi nih ya, saya bilang walaupun gak selicin yang biasanya saya pakai ya, karena mungkin beda custom kernel dan bukan kernel OC ya. Biasanya licin, cuma di sini walaupun lumayan enak buat game, layar lumayan sensitif dan gak boros-boros banget, dan bisa 90 fps. Cuma gak ada fps infonya, gak kayak di ROM Corvus. Kalau di Corvus ada fps info, jadi kita tahu. Cuma di sini nggak ada FPS infonya. Cuma kalau saya ngerasa di dalam game itu pas ngegame lumayan enak, tapi ngeframe-nya masih kerasa banget ya, masih kerasa banget ngeframe-nya apalagi rame. Dan nanti kita akan tes juga bentar ngegame, dan kita lihat baterainya sudah lowbat sebenarnya 8% ya. Nanti kita lihatin penggunaan baterai dan kita tes nanti, mudahan nggak mati ya. Kalau mudahan nggak mati aja, nggak mati baterainya. Dan kita lihat di sini di tanggal 30, yang terakhir tuh di tanggal 2 ya. Dan kita lihat dari aplikasi bawaan pertama, kayak dari kamera. Kamera lumayan oke. Pakai Gcam juga bisa langsung video normal. Di sini ada install tambahan, cuma saya nggak pakai ya. Di sini juga ada screen recorder. Screen recordernya cuma sampai 30 fps saja, nggak ada 60 fps, cuma mungkin nggak terlalu peduli. Dan saya anehnya lagi di deskripsi ROM-nya katanya pernah ada bilang new bot bukan bot animasi ya, pas di logo casnya. Cuma pas saya ngecas nggak ada logo sama sekali, nggak ada animasi maksudnya. Dan di sini ada recorder untuk rekam suara. Dan langsung aja kita balik lagi ke my device. Di sini pakai kernel RAD yang terbaru ya, dan ini bukan kernel OC. Dan kayaknya ini new cam ya, untuk di ROM MIUI 12 biasanya new cam. Di RAD ini enak, smooth, adem juga ya. Salah satunya saya gak sering dulu pakai kernel RAD, cuma saya lebih pindah ke Panda ya kalau daripada RAD, karena lebih praktis lagi. Soalnya saya lebih cari yang praktis ya daripada yang nggak praktis. Dan di sini enak, adem, hemat baterai, ngegame belum maksimal menurut saya guys, karena masih pakai kernel standar. Mungkin bisa kalian coba-coba ganti custom kernel sesuai yang kalian suka atau favorit kalian ya, karena setiap orang mungkin beda-beda kebutuhan, beda-beda suka custom kernel, dan itu wajar aja, karena custom kernel aja banyak, yang pengguna juga banyak.
Jadi kalian bisa pakai sesuai selera kalian lagi custom kernel. Cuma kalau kembali lagi seperti yang saya pernah bilang di video, kalau kalian utamain game dan namanya ngegame kan guys, namanya kita ngegame, otomatis boros. Jadi ngegame mau enak mau maksimal, jangan peduli baterai walaupun boros, begitu bahasanya. Dan kalau kalian suka ngegame nggak peduli baterai boros, pakai Agni. Kalau kalian mau game yang setengah-setengah lebih banyak ke hemat baterai, pakai Panda. Karena di Agni itu buat kalau nggak ngegame tuh lumayan boros. Jadi dia main sosial media, chatting-chatting, browsing aja anget. Mending di Panda kalau lebih banyak ke hemat baterai. Cuma kalau kalian nggak ganti custom kernel di sini sudah lumayan ya, walaupun nggak smooth, nggak sensitif banget saya ngerasa. Karena saya sudah sering banget gonta-ganti ROM, gonta-ganti custom kernel, dan saya ngerasa belum sensitif maksimalnya, belum lah ya di sini. Masih bisa di lebih sensitif lagi kalau kalian ganti custom kernel gitu maksudnya guys. Dan kita lihat lagi di sini di penggunaan saya nih, animasi dari chargernya nggak muncul ya kan, nggak tahu kalau di kalian gimana. Dan kita tes satu-satu, masih aktif semua. Dan kelebihannya di ROM MIUI 12 itu kan seperti yang pernah saya bilang, di sini ada spesial fiturnya ya. Kalau kalian bandingkan dari AOSP nggak ada game turbo, video toolbox nggak ada juga, apalagi floating window di Android 10 itu nggak ada kecuali di Oxygen. Kalau Oxygen OS beta terakhir tuh saya cobain ada ya, ada untuk floating window-nya. Dan di MIUI 12 ini salah satu yang enak ya. Dan saya cobain di sini juga dari dalam game keluar ke menu, langsung klik menu tuh lumayan cepet, nggak terlalu lemot-lemot amat, masih stabil lah di sini, perpaduannya masih enak. Dan kita lihat juga di sini fingerprint, face unlock-nya normal semua, cepat. Dan face unlock-nya bisa lebih dari satu wajah ya. Kalian bisa pakai wajah saudara, wajah siapapun, bisa lebih dari satu wajah. Lokasi aman, wallpaper semuanya normal, dan nggak ada perbedaan untuk pembaruan, kayaknya sama aja di center, control center dan lain-lain sama aja, lock screen juga sama aja. Padahal di sini ada animasi, cuma nggak ada muncul animasi pas saya cas guys. Dan fast chargingnya lumayan ya, di kernel bawahnya lumayan bisa logo fast chargingnya muncul. Cuma kalau ganti kernel kalian pilih-pilih kernel yang ada support fast charging juga aja mending ya. Atau pakai modul NFS injector juga bisa. Oke, dan sisanya sama aja, bahasa Indonesia nggak ada seperti yang saya bilang di awal. Di sini nggak ada bahasa Indonesia, jangan cari bahasa Indonesia, nggak usah tanya lagi, nggak ada bahasa Indonesia. Gesturnya normal, pakai 3 jari atau gestur sama aja, sesuai selera kalian lagi ya. Kalau ada yang nanya bagusan AOSP atau MIUI atau AOSP Android 10, sebenarnya semua dua-dua bagus guys. Jadi nggak ada ROM yang jelek. Semua ROM bagus buat ngegame, bagus buat sosial media. Tinggal kalian racik sesuai kebutuhan aja, maksud saya begitu. Semua ROM itu sebenarnya sama, tinggal kalian racik sendiri sesuai kebutuhan kalian, mau ngegame kah atau sosial media kah, hemat baterai, kalian bisa atur sendiri. Dan kita langsung aja kita tes game tanpa pakai aplikasi ya, kita pakai bawaan langsung. Dan baterainya, oh belum ya, sebelum kita tes kita belum baterai, lupa guys. Di baterai, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sisa 8% ya. Dan kita lihat di penggunaan saya sebelumnya. Oke guys, jadi penggunaan saya seperti ini. Dan kayaknya masih ngebug di grafis baterainya. Padahal semalam sisa 27%, saya ngegame tuh 6 jam. Kita lihat yang semalam punya shot. Semalam saya main PUBG nonstop itu lumayan lama ya, hampir. Tapi kita lihat dulu dia ngebug atau enggak. Di sini kelihatan dari aktif sama standby-nya sebenarnya sudah kelihatan ngebug. Di sini saya penggunaan PUBG itu nonstop turun ya, dari atas sampai bawah tuh nonstop PUBG, baterai sisa 27%. Dan kita lihat shot PUBG-nya aja langsung. Oke, di penggunaan baterai kelihatan ngebug, dan di PUBG sampai 6 jam ya sebenarnya. Kalau saya hitung-hitung waktu saya ngegame, sebenarnya kalau saya ngegame itu cuma 3 jam lebih ya, nggak sampai 6 jam sebenarnya guys. Soalnya saya ingat itu dari jam sekian sampai jam sekian, saya ngegamenya 3 jam lah, kurang lebih 3 jam lebih, nggak sampai 4 jam. Tapi di sini 6 jam ya, hebat memang, agak sedikit nge-lag. Tapi menurut saya 3 jam nonstop, grafis smooth,
90 fps bukan ekstrim lagi ya, itu lumayan. Dan suhu baterainya 42 derajat maksimal ya, dan kalau yang mentok-mentok berapa 2 jam itu 40 derajat kalau nggak salah guys. Jadi kalau selama sampai 3 jam tuh maksimal suhunya 42 derajat, masih lumayan enak. Tapi dari grafis baterai masih ngebug ya, kita nggak bisa terlalu bandingin. Di sini dapat slot layar 5 jam, tapi standby kayak gitu. Ya kayak gini dah lumayan boros lah anggaplah guys ya. Agak sedikit aneh ya. Di sini waktu aktif 5 jam dan PUBG-nya 6 jam. Kira-kira mungkin PUBG sih 3 jam lebih lah, kurang lebih. Jadi kita maklumin aja, yang penting jos main game ya. Dan kita tes baterai 7% lagi buat ngegame, kita lihat nge-lag atau enggaknya nanti saya bilang. Oke guys, jadi kita buka settingan aja langsung. Grafis di sini 90 fps ya. Dan saya perhatikan kalau 90 fps memang hijau-hijau ternyata ya. Karena bukan saya doang yang bisa 90 fps, di device-device yang lain juga ada, di banyak lah pokoknya. 90 fps biasa hijau, kalau ekstrim nggak bisa ya. Cuma menurut saya walaupun 90 fps di wired ini masih nge-frame ya, masih nge-frame. Apalagi di klasik. Tapi saya nggak coba di klasik guys, karena baterainya nggak dukung kayaknya nih kalau klasik. Dan nggak ada teman juga, ribet kalau main random, itu serius. Kalau main satu nggak ada teman tuh nggak mungkin nge-frame deh. Dan kita tes bentar aja, lihat baterai. Oke guys, jadi ini masih stabil aja ya walaupun low bat ya. Ini baterai 5% lagi, nggak bisa lama seriusan. Oke guys, jadi nggak bisa ngegame lama ya, dan sedikit doang saya lihat yang review di gamenya karena memang lowbat banget ya. Tapi ini 5 menitan bisa bertahan dari 7% tadi ya, dan 5 menitan doang suhunya 41 derajat, lumayan. Tapi saya semalam main berjam-jam, itu tergantung suhunya juga kok, soalnya saya main malam ya. Sekarang set testnya siang hari ini guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya, dan menurut saya di sini enak. Walaupun masih agak keliru di grafis dan di animasi casnya. Dan kalau ada bug yang lain kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, buat kalian mau cobain kalian bisa cek di deskripsi guys. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.